Mini Trail 4 tak Matic HSX 110 yang nomornya nomor 27, berarti HSX 27. Nah, ini yang pernah saya sampaikan bahwa Mini Trail ini kelebihannya itu bodinya lebih besar ya, lebih lebar seperti itu, lebih lebar. Terus dari dimensi bodi pun ini lebih panjang ya. Dan kalau misalkan kita mau bandingkan dengan Mini Trail yang 125 cc, ini panjang bodinya itu sama ya panjangnya. Jadi cuma ini untuk anak-anak di kelas mini moto yang bannya 12-14 ya. Nah, sebetulnya ini kalau misalkan dikasih suspensinya panjang, ini cocok buat pakai ring 17, bisa di-upgrade ke 17. Tapi kalau dipaksakan menggunakan suspensi yang bawaan, terus pakai ban 17, ini jaraknya terlalu dekat ke engine kalau ada kejut seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang udah aja pakai yang 14 seperti ini. Dan untuk belakang, kalau untuk belakang sih kalau misalkan mau dibikin ke 14 itu sah-sah aja sih, bisa. Mungkin lebih cakep ya. Cuma mungkin ini ban agak mentok ke depan ke sini swing armnya. Jadi harus diganti rantainya yang agak panjang, jadi ininya dipundurin ya. Tapi menurut saya sih lebih cocok dengan yang ban 14-17 ya, karena memang ini kan peruntukannya buat anak-anak yang postur tubuhnya tanggung, misalkan kelas 4, kelas 5 seperti itu. Nah, ini 110 cc 4 tak semi manual, punya bodi sekelas 125 cc besarnya dan lebarnya dan panjangnya juga, tapi tetap ada di kelas 110 cc ya. Jadi kelebihannya dari bodi lebih besar. Nah, untuk rangka pun ini rangkanya cukup besar. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail, rangkanya pun ini sudah desain mengarah ke 125 cc ke bebek modif ya. Tapi kan ini kelasnya kelas mini moto, kelas bannya ban 14-17. Jadi kalau di arena balap gas track untuk kelas ini 12-14 ini kelasnya mini moto ya. Jadi ada kelasnya, kalau misalkan mau ikutan lomba gas track ini masuk ke kelas mini moto ya, seperti itu. Kalau misalkan mau dibikin 14-17 itu masuknya ke bebek modif, ban belakang 14, depan 17, jadi masuknya ke kelas bebek modif. Otomatis biasanya suspensi juga diganti, suspensi depannya yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa Mini Trail yang 110 cc kelas mini moto, tapi bodinya kecil-kecil ininya. Jadi kalau misalkan kita buat buat kompetisi, rasanya kalau buat kompetisi itu terlalu kecil bodinya. Tapi kalau yang ini, kalau misalkan diperuntukkan mau dipakai buat gas track kelas mini moto ya, untuk pemula-pemula, anak-anak remaja mau turun di arena gas track, ini bisa nih dipakai. Paling tinggal pasang kopling aja ya. Soalnya kan kelas mini moto juga kalau untuk gas track sudah pakai kopling tangan. Nah, seperti itu. Tapi ya kalau misalkan masuknya ke kelasnya kelas kelas mini moto tapi campuran, misalkan biasanya ada juga yang nggak pakai kopling tangan, tapi kalau gas track biasanya pakai kopling tangan gitu. Tapi sih sebetulnya ini buat anak-anak yang mau belajar mini trail pakai transmisi tapi belum pakai kopling tangan. Tapi kalau untuk digunakan untuk gas track pun ini sudah oke. Dari segi bodi kelas mini moto ini lumayan besar, panjang lagi ya. Kita mau coba tes nih, kita coba nyalakan dulu. Kunci kontaknya ini nih, ini kunci kontaknya ya. Ini starternya nih. Nah. Powernya keren, di gasnya ringan sekali. Kalau sekelas motor bebek
Kayak Astrea Supra, Honda Astrea Grand itu kan 100 cc ya. Honda Win pun 100 cc. Nah, ini 110 cc, jadi di atasnya sedikit. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan punya anak-anak pengen berlatih gas track atau motocross pemula ya di kelas mini moto, menurut saya sih daripada bikin, mendingan ini udah aja beli ini HSX, karena HSX ini selain dari tampilan bodinya juga sudah mendukung, bodinya lebih besar, lebih panjang, lebih lebar, dan ini mempertahankan kelas mini moto bannya ya 12-14, rangka juga oke, kokoh, footstep juga oke. Ini juga kalau misalkan mau dipakai warawiri sama dewasa juga ini oke. Jadi memang ketahanannya dari segi rangka juga oke ya. Oke, kita mau coba dites dulu. Nah, ini HSX 110 ini kalau kita lihat desain remnya itu, rangkanya itu ini kokoh ya, besar, terus banyak juga palang. Ini kalau ditelanjangin ini lebih pas lah, lebih dinamis tuh. Nah, kalau yang sekelas 110 cc kelas mini moto yang tipe-tipe lain kan bodinya kecil-kecil, bodinya meskipun bannya 12-14. Kalau ini bodinya ini udah lebih besar. Ini kalau dibandingkan dengan yang 125 cc kelas bebek modif, ini sama nih bodinya ya. Nah, ada beberapa ya, tergantung ini sih, tergantung keinginan. Kalau menurut saya, kalau misalkan mau dibikin bannya ban 14-17, itu kan masuknya ke kelas bebek modif ya, regulasinya. Sementara kalau kelas bebek modif, biasanya kan speknya udah banyak yang di-upgrade gitu. Banyak, kalau mini moto di 12-14 udah cukup ini, tidak terlalu banyak yang harus dirubah gitu. Nah, bisa juga ini buat berlatih anak-anak yang suka hobinya di dunia road race ya, di aspal, di road race. Ini buat melatih fisik, belajar cornering, ini bisa juga dipakai nih ya, dipakai cornering. Jadi melatih, biasanya sih kalau pembalap-pembalap gas track juga biasanya belajar di trail itu dibikin supermoto ya, dibikin depannya dibikin 12, kayaknya mendingan dibikin 12 atau kayaknya mendingan 12. Bisa juga ini dibikin 14-14, belakang 14, depan pas juga bisa. Kalau dibikin 14 juga bisa sih. Ya bisa lah kalau belakang. Cuma kalau depan digedein kayaknya nanti pas begitu suspensinya turun, nah seperti itu. Kalau pakai 17 ini terlalu dekat ke sini ke mesin ya. Apalagi setelah nanti habis jumping turun itu kan ya, intinya harus dipanjangin lah suspensi depannya kalau misalkan mau dibikin 17, karena kalau dipaksain dengan suspensi yang ada ya kurang ideal gitu ya. Jadi menurut saya sih ini udah aja ini di kelas mini moto di 12-14. Kalau untuk belajar hanya untuk bermain aja sih, ini udah cocok banget. Ini dipakai sama dewasa juga oke ya. Mau misalkan buat jalan-jalan ke warung gitu. Ini transmisinya ke depan semua, 4 speed. Oh, bertenaga nih. Kita coba dulu ya. Ini transmisinya 4 speed ke depan semua. Kalau mau turun gigi dicungkil ya. Dan ini transmisinya tidak terlalu keras. Ini lumayan ringan lah segini. Ini ringan nih. Kita coba dulu transmisinya. Ini gigi 4. Oh, jadi setelah gigi 4 diinjak ke depan lagi itu langsung netral. Kalau posisinya nggak jalan, sistem rotari gitu ya, rotasi. Kelas mini moto HSX 110 cc semi manual, sudah fleksibel, bodi lebih lebar. Nah, biasanya kalau anak-anak yang belajar gas track itu kalau balapan
kaki itu kan ke depan gitu ya. Pas mau apa namanya, mau masuk ke belokan berem kan suka kayak gitu dah. Jadi ini ketahan, ini enak nih, set gitu. Stangnya stang model 4 bar. Ini nanti dikasih ini juga ya, papan nomor. Jadi kalau ada yang pengen pakai papan nomor nggak pakai lampu, ada. Gigi 1 nih. Lumayan nih buat anak-anak belajar gestrek. Engine cut off. Jadi kalau misalkan mau dibikin buat balapan gestrek buat anak-anak belajar di kelas mini moto, paling tinggal setting-setting sedikit lah ya, cukup lah. Ini ada beberapa warna, ada warna merah, warna biru, warna oranye. Kalau warna birunya kebetulan kita ada, nanti warna birunya kita mau kirimkan ke Padang ya, ada pesanan. Nah ini harganya murah sekali nih. Ini harganya spesial di bulan Oktober ini, harganya di 9, 9 juta lebih sedikit ya, seperti itu. Tapi menurut saya sih kalau misalkan daripada bikin, mendingan langsung beli ini aja. Kalau dari segi body ini oke, lebih rapi, lebih kokoh, dekalnya juga keren-keren. Terus dari frame udah jelas, frame-nya ini kokoh ya, lebih kokoh. Pokoknya oke lah. Kalau misalkan punya uang 9,5 juta, 10 juta bikin seperti ini dengan mesin segala macam, kayaknya nggak akan bisa budget segitu untuk bikin seperti ini. Kalau dibandingkan bikin sendiri yang ngerakit, misalkan bikin rangka dulu, terus kita nyari mesin dulu, beli suspensi, beli body set, wah pokoknya ribet, pasti bakal di atas 12 jutaan kalau misalkan bikin ngerakit. Ya, oke ya, itu aja mungkin dari kita ulasan tentang HSX, kelebihan-kelebihannya. Yang paling utama itu bodinya lebih lebar, lebih panjang. Jadi bodinya itu hampir sama dengan kelas bebek modif yang 125 cc ya. 110 cc tapi rasa 125 kalau bodinya gitu. Tapi karena memang bannya 12-14 ya, ini adanya di kelas mini moto seperti itu. Kalau ada yang salah nanti di komen aja ya, itu hanya pengetahuan saya aja. Kalau ada yang kurang nanti silahkan komen di komentar. Harganya ini murah, di 9 jutaan lah, 9 juta lebih sedikit ya. Yang berminat nanti langsung aja hubungi nomor-nomor yang ada di deskripsi, langsung aja video call, cek unit, langsung nanti kita kirimkan sesuai alamat menggunakan ekspedisi yang terpercaya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video.